A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan coba membahas tentang qasasul Quran, yakni kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membahas satu kisah yang tercatat di dalam Suratul Baqarah, tepatnya pada ayat 102 dan 103 tentang Harut dan Marut. Bicara tentang Harut dan Marut, ikhwatal iman, ada kisah yang batil yang beredar di masyarakat, yakni kisah Israiliyat. Dan kisah ini sudah sangat menyebar, yang mana kisah itu sebenarnya menyesatkan karena tidak jelas sanadnya dan tidak ada dalilnya. Jadi begini, kisah ini berawal ketika para malaikat melihat manusia, kemudian mereka merasa aneh. Kenapa manusia ini selalu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Sebagian mereka menyekutukan Allah, sebagian mereka melakukan maksiat, berzina, minum khamar, dan segala macam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, itu karena mereka manusia itu memiliki nafsu. Sebab seandainya manusia tidak memiliki nafsu, maka niscaya mereka tidak akan bermaksiat, kata Allah. Akan tetapi kemudian malaikat pun menyanggah. Kata mereka, kalau seandainya kami pun diberikan nafsu seperti mereka, maka kami yakin bahwa kami tidak akan bermaksiat seperti mereka. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, di antara seluruh malaikat, carikan kepadaku di antara sekian banyak malaikat 2 malaikat yang paling soleh di antara kalian. Maka kemudian akhirnya terpilihlah malaikat Harut dan Marut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan pada hati kedua malaikat ini nafsu. Kemudian setelah itu Allah turunkan keduanya ke permukaan bumi. Setelah sampai di bumi, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan wanita cantik. Pertama datanglah wanita cantik menggodanya, dan subhanallah, ternyata apa yang disangkakan malaikat bahwa mereka tidak akan seperti manusia, itu ternyata meleset. Justru mereka akhirnya jatuh cinta kepada wanita itu, dan akhirnya kemudian Harut dan Marut pun karena digoda oleh wanita tersebut hampir melakukan perzinahan dengan wanita tadi. Akan tetapi wanita itu kemudian memberikan syarat, kalau engkau ingin berzina denganku, kata si wanita tersebut, maka berbuatlah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disuruh menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika mendengar syarat itu terlalu berat, maka Harut dan Marut menolak. Kata mereka, tidak mungkin saya melakukan perbuatan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan kesyirikan kepada Allah. Akhirnya tidak jadi berzina dengan wanita itu karena syaratnya terlalu berat. Kemudian setelah itu datang lagi wanita yang lain, yang kedua, yang lebih cantik lagi. Kemudian diajak berzina lagi, tapi kemudian wanita itu memberikan syarat, kalau engkau ingin berzina denganku, maka bunuh orang itu. Kalau tadi kan syaratnya
disuruh menyekutukan Allah. Nah, sekarang syaratnya disuruh membunuh. Kemudian mendengar syaratnya terlalu berat lagi, karena tidak mungkin kami membunuh, kata mereka. Akhirnya ditolak lagi lah wanita yang kedua. Nah, kemudian datanglah wanita yang ketiga yang tidak kalah cantiknya. Wanita ini kemudian diajak berzina juga, tapi meminta syarat. Katanya, syaratku tidak akan seperti syarat wanita yang lain, tidak akan terlalu berat lah, kata si wanita yang ketiga. Jadi kalau kau ingin berzina denganku, kata wanita tersebut, maka tashrabul khamar, kamu harus meminum khamar. Difikirnya Harut dan Marut, daripada menyekutukan Allah atau membunuh, minum khamar ini ringan, katanya. Akhirnya diminumlah khamar tadi, dan kemudian efek khamar ini bermain-mainlah di dalam kepala mereka, di otak mereka. Karena dia mabuk, ikhwatal iman, dia tidak sadar, sehingga akhirnya dalam kondisi mabuk dia menyekutukan Allah, dia membunuh, dan dia juga berzina. Na'udzubillah, tiga-tiganya sekali dilakukan karena mabuk. Awalnya kan mereka menolak kesyirikan, menolak membunuh. Sekarang karena mabuk, melakukan kesyirikan, membunuh juga, berzina juga. Itulah karena mabuk. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-khamru ummul khaba'i, bahwa khamar itu gudangnya keburukan. Semua keburukan itu pangkalnya di khamar. Karena kalau orang sudah mabuk, itu sudah tidak sadar apa-apa lagi. Semua yang dilakukan, buruk, baik, itu sudah tidak terfikirkan lagi. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah malaikat Harut Marut ini sadar, mereka menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Akhirnya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta kepada Allah agar mereka diizinkan untuk naik lagi ke langit. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan. Baik, kata Allah, aku akan angkat kalian ke langit, tapi akan kami masukkan ke dalam neraka dan akan diazab selama-lamanya, atau tetap di dunia tapi kami berikan azab di dunia dalam tempo waktu yang terbatas, karena dunia ini kan terbatas. Maka kedua malaikat Harut dan Marut pun akhirnya memilih tinggal di dunia, karena itu azab dunia itu terbatas. Kalau sudah kiamat kan selesai, sedangkan kalau sudah masuk jahanam itu kekal di dalamnya. Akhirnya kemudian setelah malaikat Harut dan Marut tinggal di bumi, wanita yang tadi dizinahi itu datang kepada mereka, kemudian meminta agar Harut dan Marut mengajarkan kepada dirinya beberapa kalimat supaya dia bisa naik ke atas langit. Maka kemudian diajarkanlah oleh Harut dan Marut beberapa kalimat yang akhirnya setelah diajarkan mantra-mantra dan kalimat-kalimat tersebut, memang betul wanita itu bisa terbang ke langit, dan ketika sampai di langit dia pun dirubah bentuknya oleh Allah Azza wa Jalla menjadi bintang. Nah, itulah sejarahnya bintang. Akan tetapi ikhwatal iman, sekali lagi kisah ini kisah batil, maudhu, palsu, sesat, tidak ada sanadnya. Jadi kalau ada di antara sahabat sekalian yang menemukan atau mendengar cerita ini dimanapun berada, ingatlah bahwa kisah ini batil. Jangan pernah mempercayai kisah ini. Jadi ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu sebenarnya siapa Harut dan Marut itu?
dan bagaimana kisahnya. Kisah Harut dan Marut ini dimulai dari kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diutus menjadi Nabi dan Rasul, syayatinal jin, yaitu syaitan dari kalangan jin, mereka itu senantiasa naik ke langit. Jadi kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewahyukan wahyunya, maka yang pertama kali mendengar wahyunya adalah Jibril alaihi salam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, maka suara wahyunya itu seperti rantai yang bersuara gemerincing yang seolah-olah dipukulkan di batu. Dan hal itu membuat seluruh malaikat di langit pingsan. Maka yang pertama bangun adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Jibril wahyu yang akan terjadi di permukaan bumi. Ini menunjukkan bahwa Jibril lah yang berhak mendapatkan wahyu, karena dia yang pertama bangun. Sebab kalau seluruh malaikat mendengarnya, maka apa keistimewaan Jibril daripada seluruh malaikat? Tidak ada istimewanya. Maka hanya Jibril yang mendengar. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mewahyukan kepada Jibril dan selesai mewahyukan kepada Jibril, barulah kemudian seluruh malaikat terbangun dari pingsannya. Dan mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang difirmankan kepadamu hai Jibril dari Rabbmu? Maka kemudian Jibril menceritakan apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya, dan kemudian semua malaikat mengatakan qaulul haq, yang artinya yang diwahyukan Allah semuanya hak, kebenaran. Jadi ikhwatal iman, ketika Jibril ini menyampaikan wahyu Allah kepada malaikat-malaikat yang lain, maka syaitan dari kalangan jin itu mereka naik ke langit. Mereka itu naik ke langit sampai di maqaidah sama, yaitu tempat yang jadi pos-pos mereka, tempat mereka mencuri dengar apa yang dibicarakan Jibril dengan seluruh malaikat yang akan terjadi di permukaan bumi. Maka setiap mereka mendengarkan wahyu satu kalimat, maka mereka akan memberikan informasi kepada jin-jin yang di bawahnya, yang terkadang mungkin bisa 100 jin, bahkan 1000 jin. Akan tetapi yang benar, informasi yang benar ini hanyalah dari jin pertama saja, jin yang pertama mendengar. Jadi jin yang mendengar langsung ini saja yang benar. Jadi ketika disampaikan ke yang kedua, yang ketiga dan seterusnya di bawahnya itu sudah ditambahi dengan kedustaan, maka informasi itu menjadi 99% kedustaan dan hanya 1% saja yang benar. Itulah makanya kenapa para dukun itu sebenarnya kadzabun, pendusta. Mereka itu para pendusta karena lebih banyak dustanya daripada benarnya. Maka ketika informasi tersebut sampai kepada jin yang paling bawah, maka kemudian mereka akan mencari para dukun untuk memberikan kepada mereka kabar tentang ghaib menurut manusia. Kemudian mereka akan barter informasi, yaitu di mana jin akan memberikan informasi kepada para dukun dan dukun akan memberikan kekufurannya kepada jin, penyembahan kepada jin. Mereka berbisnis dalam kekufurannya.
Akhirnya ikhwatal iman, ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul, jadi dari seluruh keturunan Yakub atau Bani Israel disebutnya, karena Yakub itu dijuluki Israel yang artinya hamba Allah, maka seluruh keturunan Yakub dinamakan Bani Israel. Kemudian Yakub alaihi salatu wassalam ini memiliki 12 orang putra, salah satunya adalah Yusuf. Kemudian dari 12 putra Yakub ini lahirlah keturunan-keturunan yang disebut dengan Bani Israel. Nah, Bani Israel ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang Allah karuniakan dari keturunannya itu menjadi para nabi dan rasul, dan ada yang Allah karuniakan dari keturunannya menjadi para penguasa dan raja. Akan tetapi ikhwatal iman, dengan kehendak Allah ada 2 nabi yang Allah gabungkan antara nubuah dan juga kerajaan, yaitu Nabi Daud alaihi salatu wassalam, di mana Allah gabungkan bukan hanya sebagai nabi tapi juga dia sebagai raja. Padahal sebelumnya, sebelum Daud, Bani Israel itu kalau raja ya raja aja, kalau nabi ya nabi aja, nggak ada yang keduanya. Tapi Daud alaihi salatu wassalam Allah gabungkan 2 kenikmatan, nabi dan juga raja. Nah, kemudian setelah Daud alaihi salatu wassalam meninggal dunia, warisan ini diberikan kepada putranya, yaitu Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana Allah gabungkan juga 2 kekuasaan ini, yaitu jadi nabi dan juga jadi raja. Bahkan Sulaiman ini dia itu raja dari seluruh para raja di zamannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ikhwatal iman, bahwa di dunia ini yang pernah berkuasa menguasai dunia itu ada 4 orang, 2 mukmin dan 2 lagi kafir. Yang mukmin itu adalah Nabi Sulaiman, kemudian yang keduanya adalah Dzulqarnain. Sedangkan yang kafir itu Raja Namrud dan Bukhtanasar. Bukhtanasar inilah yang telah menyerbu negeri Palestina dan memperbudak bangsa Yahudi. Ada yang mengatakan ikhwatal fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi ketika Sulaiman ini Allah berikan mukjizat, yakni dia diberikan seluruh kekuasaan yang ada di bumi ini. Dia bisa menaklukkan seluruh binatang, dia bisa menaklukkan manusia dan juga jin, semua tunduk kepada Sulaiman alaihi salatu wassalam. Makanya dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli, ya Allah berikanlah kepadaku, kata Sulaiman, mulkun la yambaghi ahadun ba'diya, satu kerajaan yang kerajaan ini tidak bisa dimiliki siapapun setelahku. Makanya setelah Nabi Sulaiman itu tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena Sulaiman itu bisa menguasai semuanya. Dia bisa menguasai manusia, dia bisa menguasai jin, dan dia bisa menguasai seluruh hewan-hewan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kekuatan pasukan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman kalau perang ya, pasukannya itu semua alam jin, manusia, binatang, jadi tidak akan tertandingi. Jadi ketika itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, Sulaiman ini punya tukang catat atau sekretaris lah kita bilang, dan sekretarisnya Sulaiman ini menulis segala sesuatu yang diperintahkan oleh Sulaiman
yang menjadi rahasia Sulaiman. Semua rahasia tentang ilmunya Sulaiman alaihi salatu wassalam dicatat oleh sekretaris ini, dan yang tahu hanya Sulaiman dan tukang catatnya ini saja. Kemudian setelah Sulaiman Allah takdirkan mendekati kematiannya, maka kemudian Sulaiman alaihi salatu wassalam akhirnya menyimpan catatan sekretarisnya itu di bawah singgasananya, yaitu di dalam sebuah kotak yang kemudian kotak tersebut diletakkan di bawah kursinya. Dan ketika itu Sulaiman alaihi salatu wassalam sempat mengatakan kepada seluruh jin dan manusia, kepada seluruh pasukannya, maniqa taraba fiha zas sunduk minal jin sayastarik. Barang siapa yang mendekati kotak yang berisikan tulisan-tulisan yang berharga ini, kata Nabi Sulaiman, kalau dia dari kalangan jin maka akan terbakar. Akan tetapi maniqa taraba minal insi, barang siapa yang kemudian mendekatinya itu manusia, bikalimatin yas'an fiha anna ahadan ghairallah ya'riful ghaiba fasa'aktuluhu. Jadi kalau yang mendekatinya itu manusia, kemudian setelah dia membaca kemudian mengaku mengetahui yang ghaib, maka bunuh dia. Akhirnya tidak ada yang berani mendekati kotak itu, baik itu dari kalangan jin maupun manusia. Maka ketika Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia dan tidak ada yang tahu meninggalnya, jadi Nabi Sulaiman itu ketika meninggal itu nggak ada yang tahu apakah masih hidup atau meninggal. Bahkan jin pun tidak tahu. Jadi Nabi Sulaiman itu duduk di singgasananya sampai rayap memakan singgasananya hingga akhirnya roboh. Barulah semua pasukannya tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Artinya ikhwatal iman, bahwa jin sendiri pun tidak tahu hal gaib. Bayangkan, jin itu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal, karena itu hal gaib, dan jin tidak tahu. Padahal jin itu menjadi rujukan para dukun, paranormal, dan mereka mengaku sesuatu yang gaib, padahal rujukannya sendiri yaitu jin tidak mengetahui gaib. Berarti mereka itu memang kadzabun, pendusta. Jadi kalau ada dukun yang mengaku mengetahui hal gaib, bisa dipastikan itu adalah dusta. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, maka setelah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian generasi yang mentauhidkan Allah azza wa jalla sudah mulai punah. Maka datanglah generasi berikutnya, yang mana mereka itu sudah terpengaruh akidahnya. Akhirnya kemudian syaitan datang kepada kaum Babil, yakni kaumnya Nabi Allah Sulaiman, dan menjelma menjadi seorang manusia yang sangat soleh, pura-pura. Ketika itu di Babil ada orang yang bernama Harut dan Marut. Karena saking solehnya sehingga seolah-olah seperti malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut. Maknanya Harut dan Marut itu bukanlah malaikat, tapi seolah-olah seperti malaikat karena mereka itu soleh. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan bahwa mereka itu Harut dan Marut itu adalah syaitan yang berpura-pura menjadi malaikat, sehingga dikatakan dua malaikat. Walaupun ikhwatal iman, pendapat yang rajih, yang masyhur, yang mendekati kebenaran, wallahu alam, bahwa Harut dan Marut adalah minal bashar, yakni dari kalangan manusia, sama seperti kita.
hanya kesolehannya itulah dianggap malaikat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian syaitan yang menjelma menjadi manusia tersebut mendatangi Harut dan Marut. Kemudian kata syaitan kepada Harut dan Marut, aturiduna an adullakum ala mulkin la yanfaru. Maukah kalian berdua aku tunjukkan sebuah kerajaan sebagaimana engkau melihat bagaimana Sulaiman bisa menaklukkan semua yang ada di bumi ini, baik jin, binatang dan manusia. Maka aku akan menunjukkan kepada apa yang dimiliki Sulaiman. Maka akhirnya Harut dan Marut ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka menurut kepada syaitan. Kemudian kata syaitan ini, bongkarlah, di bawah kursi ini ada sunduk, yaitu kursi Nabi Sulaiman, yang mana di situ ada buku tentang ilmu yang dipelajari oleh Sulaiman. Maka kemudian Harut dan Marut mengatakan, kenapa engkau tidak ambil saja sunduk itu dan pelajari sendiri? Syaitan takut. Kenapa? Karena janji Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam mengatakan kalau yang mendekati sunduk ini adalah jin maka akan terbakar, sedangkan dia syaitan maka dia akan terbakar, jadi tidak berani. Akhirnya menurutlah Harut dan Marut. Mereka menggali dan setelah dibongkar kursinya, kemudian mereka mendapatkan satu kotak sunduk yang berisi catatan, yaitu catatan ilmu Sulaiman tentang sihir, tentang menaklukkan jin, menaklukkan binatang, dan begitulah seterusnya. Akhirnya kemudian keduanya mempelajari catatan Sulaiman itu, dan setelah mempelajari akhirnya mereka pun memiliki ilmu sihir, sehingga dikenallah oleh orang-orang Babil yang kemudian berkata, kalau ingin belajar sihir datanglah kepada Harut dan Marut. Maka kemudian ikhwatal iman, semua orang berbondong-bondong datang kepada Harut dan Marut, karena di zaman itu orang-orang Yahudi terkenal tukang main sihir. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya dalam Islam bagi pelaku sihir itu dipenggal. Makanya Umar Ibn Khattab pernah memenggal tukang sihir, Hafsah pernah memenggal tukang sihir. Karena ikhwatal iman, kerusakan sihir ini melebihi kerusakan yang lain. Bukan hanya kekufuran, kesyirikan, tapi kerusakan di mana-mana. Bisa membunuh, bisa menyakiti, bisa menceraikan suami istri, dan begitu seterusnya. Kerusakannya luar biasa. Kemudian orang-orang datang kepada Harut dan Marut untuk mempelajari sihir. Tetapi Harut dan Marut mengatakan kepada setiap orang yang akan belajar sihir kepadanya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka Harut dan Marut tidaklah mengajarkan sihir kepada siapapun. Dari kalangan Bani Israel sebenarnya Harut dan Marut tidak mengajarkan sihir, kecuali keduanya pasti mengatakan, sebelum kamu belajar sihir kepadaku maka aku ingatkan bahwa sihir ini fitnah. Nanti setelah diajarkan, janganlah pernah kufur kepada Allah. Kemudian sebagai mereka itu ada yang kembali, jadi enggak jadi gitu ya untuk mempelajari sihir, tapi sebagian juga ada yang kemudian berusaha mempelajari sihir. Akan tetapi apa kenyataannya? Ternyata apa yang dikatakan Harut dan Marut tidak seperti yang mereka iyakan sebelumnya. Justru kenyataannya setelah mereka mempelajari sihir dari Harut dan Marut, malah kondisinya makin rusak. Perdukunan di mana-mana, sihir di mana-mana, bahkan sampai hari ini sihir itu ada di mana-mana. Barulah kemudian terus berjalan, makanya Allah Subhanahu wa taala
setelah mengutus Nabi Muhammad SAW, barulah kemudian Allah itu memfungsikan bintang. Bayangkan ikhwatal iman, dari zaman Nabi Sulaiman sampai ke zaman Rasul itu ribuan tahun, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala yahrusus sama, menjaga langit dari syaitan dengan cara memfungsikan bintang, sehingga ketika itu syaitan tidak bisa lagi naik ke langit. Mereka hanya berputar-putar saja di bumi dan tidak bisa naik ke langit. Sebab setiap mereka, syaitan itu akan naik ke langit, maka mereka akan ditembak oleh meteor dan mati, sehingga mereka tidak berani. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dijadikanlah bintang-bintang itu sebagai alat pelempar terhadap setan. Jadi di zaman Rasul tidak ada setan yang naik ke langit, dan ini itu menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keotentikan risalah Rasul. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Sebab kalau seandainya syaitan ini bisa naik, maka akan tercampurlah antara perkataan Allah dan perkataan dukun. Al-Quran terjaga, makanya mereka tidak bisa naik ke langit karena mereka akan ditembak meteor. Kemudian ikhwatal iman, mereka syaitan itu akhirnya hanya bisa berputar-putar di bumi, sampai suatu ketika Nabi Allah Muhammad SAW berdakwah di Taif. Cerita ini masyhur, yang mana ternyata penduduk Taif tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Justru yang ada malah Rasul itu dilempar batu sampai berdarah. Bahkan Zaid ibnu Harithah yang menjadi bentengnya tembus. Kemudian akhirnya Nabi pulang dengan tangan hampa bersama Zaid, dan singgah di suatu tempat. Kemudian Nabi SAW sholat dan membaca Al-Quran. Akhirnya tiba-tiba ja'a nafarun minal jin, datanglah sekelompok jin. Ada yang mengatakan jin ini dari Yaman, yang mana mereka melintas ketika Nabi SAW sedang membaca Al-Quran, dan hal ini disebutkan dalam surat jin. Maka jin itu mereka mengatakan, fa'aman nabi, kami beriman dengan Al-Quran. Dan kata para ulama tafsir bahwa jin yang pertama beriman kepada Rasul adalah jinnya orang-orang Yaman, termasuk juga julus sahabat, yaitu sahabat-sahabat yang mulia yang membantu Nabi SAW, semuanya dari Yaman kecuali orang-orang muhajirin yang membantu Rasul dengan tenaga mereka, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka sampai Islam tersebar. Itu salah satunya adalah perjuangan orang-orang Yaman, karena orang-orang Ansor itu semuanya dari Yaman, dari kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Jadi baik manusia maupun jinnya, mereka adalah generasi pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Makanya Rasul itu memuji Yaman. Al-barakatu Yamani, wal ilmu Yamani. Berkah itu ada di Yaman, ilmu itu ada di Yaman. Akan tetapi fitnah itu juga di Yaman, karena salah satu tanda-tanda kiamat adalah ketika ketiga negara berperang, yaitu Yaman, Irak, dan Syam. Dan sekarang ketiganya berperang. Jadi ikhwatal iman, apakah jin-jin yang pertama beriman kepada Nabi SAW mereka adalah termasuk sahabat Rasul? Sebagian ulama tafsir mengatakan iya, mereka adalah sahabat Rasul. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan sahabat, yang disebut dengan sahabat Nabi adalah orang
yang berjumpa dengan Rasul. Syaratnya itu, satu, orang itu berjumpa dengan Rasul, tidak mesti melihat, cukup berjumpa. Karena kalau melihat, orang buta tidak bisa jadi sahabat. Jadi yang penting itu berjumpa. Itu pertama. Kemudian syarat kedua, beriman dengan Rasul, artinya masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan mati dalam keadaan Islam. Itu kalau ada syaratnya yang tidak terpenuhi, tidak bisa disebut sebagai sahabat. Contohnya itu seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di zamannya Rasulullah SAW, tapi tidak pernah berjumpa Rasulullah, makanya tidak bisa disebut sebagai sahabat. Kemudian ikhwatal iman, setelah itu maka jin banyak yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ketika mendengar surah Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka kemudian kembali kepada kaumnya dan mendakwahkan Islam. Jadi jin itu mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada jin dari kalangan maksudnya tidak ada nabi dari kalangan jin. Nabi itu ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua mengikut kepada ajaran Rasulullah. Maka kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah, seperti yang dikatakan oleh Allah, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka, yaitu Yahudi dari kalangan Bani Israel itu, mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Jadi sihir dahulu dan sihir sekarang itu hampir sama. Sihir yang banyak di masyarakat kita dan juga masyarakat dahulu sebelum Islam itu hanya berkisar di antara dua sihir biasanya, yaitu as-sarfu dan al-atfu. As-sarfu yaitu memalingkan suami istri agar bercerai, sehingga terkadang ada suami yang apabila terkena sihir tersebut melihat istrinya tidak suka, begitupun sebaliknya, sang istri pun tidak suka melihat suaminya, yang akhirnya ujung-ujungnya bercerai. Sedangkan al-atfu yakni menanamkan kecintaan kepada seseorang, atau yang biasa kita sebut ilmu pelet, supaya orang dekat dengan dia, mencintainya. Nah, jadi umumnya sihir itu seperti itu. Namun ada juga sihir yang ganas, yang bahkan sampai membunuh, naudzubillah. Maka kemudian Al-Quran mengatakan bahwa mereka mempelajari sihir itu apa yang bisa memisahkan suami istri. Wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biidnillah. Tapi ingat bahwa sihir apapun tidak akan bisa memudaratkan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka Yahudi dari kalangan Bani Israel itu mempelajari sesuatu yang memudaratkan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sihir itu tidak ada manfaatnya sedikit pun, bahkan hanya akan mengantarkan kepada kekufuran. Sihir itu tidak ada manfaatnya, ikhwatal iman. Maka jangan pernah mempelajari sihir, jangan pernah sekalipun, jangan pernah mencoba. Karena ya begini, tidak jarang misalnya kalau kita ke pasar atau ke toko buku itu kan suka ada ya buku-buku mejerobat yang katanya bisa inilah, bisa itulah. Jadi harus disuruh baca ini, disuruh baca itu, mengamalkan ini, mengamalkan itu, yang gak jelas bahasanya.
kayak mantra-mantra, nggak jelas lah bahasanya, kayak diputar-putar. Karena terkadang bahasa-bahasa yang mereka gunakan yang aneh-aneh itu, kayak mantra atau apalah itu, yang untuk rajah segala macam, kata kita itu mantra-mantra yang isinya meminta pertolongan kepada jin, atau bahkan itu sebenarnya adalah dari nama dari jin itu sendiri. Jadi jangan pernah dibaca sama sekali. Marilah kita selamatkan akidah kita. Walaqad alimu laman ishtarohu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan apapun di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, andai mereka mengetahuinya. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pahala dari Allah pasti lebih baik seandainya mereka mengetahuinya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.